Radit, anak politisi, tertawa sambil menyemprotkan parfum mahal ke wajah Ari. Katanya, Ari bau sampah dan tidak pantas duduk di bangku elit itu. Ketika Ari mencoba melawan, tasnya dijambak dan dokumen beasiswa yang jadi harapan ayahnya, seorang petugas kebersihan, disobek. Itu bukan cuma kertas, itu masa depan Ari yang sedang dihancurkan. Sebelum kita bongkar habis skandal yang mengguncang keadilan di negeri ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Inilah kisah Ari Susanto, si anak beasiswa yang harus menelan pahitnya realitas di balik gerbang kemewahan sekolah elit aristokrat. Udara yang beredar di dalam lorong elit aristokrat terasa bukan hanya mahal, tetapi juga disaring. Udara itu dingin, berbau campuran desinfektan premium yang mengingatkan pada ruang operasi mewah dan aroma kompleks parfum desainer yang melekat di seragam wall para siswa. Lantai marmer Carrara yang berkilau seolah memantulkan cahaya matahari buatan, menciptakan aura kemurnian yang tak tertembus. Di atas permukaan mengkilap itu, siluet Ari Susanto, si penerima beasiswa penuh, tampak seperti kesalahan grafis, noda yang disengaja pada kain sutra yang sangat mahal. Sepatu ketsnya yang berumur 2 tahun, dengan sol yang sedikit aus dan tali sepatu yang mulai menguning, terasa menyakitkan di antara deretan pantofel kulit mengkilap Italia dan sneakers edisi terbatas yang harganya setara dengan sewa rumah Ari selama setahun. Ari berjalan dengan langkah yang diperhitungkan, sadar bahwa setiap injakannya di sekolah ini adalah konsesi, sebuah pinjaman tak berwujud yang bisa ditarik kembali oleh institusi kapan saja ia gagal memenuhinya. Ari bukanlah anak yang mudah patah, tetapi punggungnya membawa beban yang jauh lebih berat dari ransel kanvasnya. Beban itu adalah Bambang, ayahnya, seorang petugas kebersihan dengan seragam jingga kusam yang punggungnya kini mulai membungkuk permanen karena gesekan keras sapu dan jam kerja yang panjang. Bertahanlah nak, sekolah itu satu-satunya jalan keluar kita, satu-satunya martabat yang bisa kita raih, kata ayahnya setiap pagi, menggemakan mantra yang menjadi jangkar Ari, menahannya dari keinginan impulsif untuk melarikan diri dari tekanan lingkungan ini. Jauh di dalam loker lamanya, di balik tumpukan buku kimia, Ari menyimpan map plastik transparan. Itu bukan hanya tempat penyimpanan, itu adalah kotak Pandora berisi harapan dan ketakutan. Isinya bukanlah catatan pelajaran, melainkan fotokopi dokumen-dokumen penting beasiswa, surat penerimaan yang dibingkai, laporan akademik kuartal yang harus dipertahankan di atas rata-rata 90, dan yang paling krusial, surat perjanjian 3 pihak yang ditandatangani di atas materai Rp10.000. Kertas-kertas itu adalah tiketnya menuju masa depan yang lebih cerah, dan ia harus menjaganya seolah itu adalah inti dari dirinya sendiri. Jam istirahat adalah waktu paling berbahaya. Area umum berubah menjadi teater bagi hierarki sosial, panggung bagi mereka yang memiliki hak untuk berkuasa. Hari itu, seperti biasa, The Trio mengambil alih meja di tengah kantin yang terbuat dari kayu ek impor, meskipun mereka hanya duduk dan tertawa dengan suara yang terlalu keras, menggesekkan ponsel-ponsel lipat terbaru mereka. Radit Wicaksono, sang pemimpin, bersandar santai. Wajahnya tampan, tetapi senyumnya memiliki tepi yang tajam, dan matanya memancarkan kekosongan yang dingin, seolah kejahatan dan kenakalan hanyalah permainan yang dirancang untuk mengisi kekosongan jadwal pribadinya. Di sebelahnya, Dion dan Farel bertindak sebagai dua bayangan setia, siap meniru tawa Radit atau mengangguk pada perintah terkecil. Kehadiran mereka memancarkan aroma uang yang basi dan otoritas yang tak tertandingi. Ari memilih tempat persembunyiannya, sudut paling terpencil di lantai 2 perpustakaan, di antara rak-rak buku sejarah kuno yang jarang disentuh. Di sana ia bisa membuka map beasiswanya tanpa terlihat mencolok, memeriksa setiap halaman seolah pandangannya bisa menjamin keamanan dokumen itu. Ia sedang membaca ulang klausul tentang pelanggaran etika berat yang berujung pembatalan ketika bayangan panjang dan beraroma menusuk tiba-tiba menutupi halaman tersebut. Bau min yang sangat kuat dari permen karet premium, bercampur dengan wangi kayu cendana mahal yang pasti berasal dari parfum $300, menusuk hidung Ari. Wah, anak emas sedang rajin. Suara Radit terdengar meremehkan, tetapi suaranya diatur dengan sempurna, cukup rendah agar pengawas perpustakaan yang mengantuk di meja depan tidak mendengarnya, tetapi cukup jelas untuk didengar Ari. Baca apa, Ari? Kontrak kerja ayahmu? Takut kalau gajinya dipotong karena tidak menyapu debu dari karpet di ruang kepala sekolah? Ari menahan nafas. Ia menenangkan gemuruh di dadanya, mengikuti aturan main yang ia pelajari. Jangan bereaksi. Ini adalah taktik mereka. Memancing kemarahan, lalu menggunakan luapan emosi Ari sebagai pembenaran untuk menghukumnya. Ia menutup map plastik itu. Gerakan tangannya lambat, penuh kehati-hatian. Bukan urusanmu, Radit, jawab Ari. Suaranya nyaris berbisik di antara tumpukan buku tebal. Ia mulai membereskan buku dan pulpennya, berharap interaksi ini selesai secepat mungkin. Santai dong, Ri, baru juga datang. Radit menyeringai, menampilkan gigi putih sempurna yang dibiayai oleh ortodontis terbaik. Di tangannya, ia memegang sekotak jus buah kemasan organik mahal, jus yang mungkin setara dengan upah harian ayah Ari. Radit mengocok cheese itu dengan gerakan malas,
Jari-jarinya yang mengenakan jam tangan mewah tampak sangat santai. Gerakan itu sangat santai, hampir menyerupai kecelakaan yang disengaja. Dalam sepersekian detik yang terasa diperlambat, Radit menekan salah satu sisi kotak jus itu, menyebabkan tutupnya yang sudah terbuka miring secara dramatis. Cairan merah kental, jus buah delima murni, membanjiri permukaan meja kayu, dan yang paling parah, menenggelamkan map plastik transparan Ari yang baru saja ditutup. Ini bukan hanya tumpahan kecil, ini adalah genangan yang menargetkan dan menenggelamkan. Napas Ari tercekat, detak jantungnya berubah menjadi palu di telinganya. Ia segera menarik map itu, tetapi sudah terlambat. Plastik itu hanya memberikan perlindungan seadanya. Air merembes masuk melalui lipatan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tinta pada surat perjanjian beasiswa itu bereaksi terhadap kelembapan. Tinta hitam penting itu mulai luntur dan menyebar, menyatukan huruf-huruf krusial menjadi bubur ungu yang buram. Kertasnya kini lembek, robek dan melunak di sudut-sudut yang paling vital, tepat di sebelah tanda tangan kepala sekolah. Ini bukan sekedar ejekan tentang sepatu atau tas. Ini adalah serangan langsung dan tak terhindarkan terhadap satu-satunya jalan keluar Ari. Radit tertawa, tawa yang kering, pendek dan tanpa nada penyesalan sedikit pun. Astaga, maaf Ri, tanganku terpeleset. Kau tahu, jus ini licin sekali. Terkadang hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang salah tempat, bukan? Bersihkan saja kekacauan ini. Aku tidak tertarik menunggu ayahmu datang ke sini untuk menyapu sisa-sisa minuman. The trio berbalik, meninggalkan Ari sendirian. Perpustakaan yang hening kini terasa memekakan telinga. Ari menatap genangan lengket itu dan dokumen yang hancur. Tangannya mulai bergemetar hebat. Itu bukan getaran karena rasa takut, melainkan ledakan amarah yang selama ini ia tahan. Amarah yang kini menuntut keadilan. Ari bergegas menuju ruang bimbingan konseling. Kakinya mengayun cepat, meninggalkan jejak sepatu basah. Ia yakin kali ini buktinya jelas dan tak terbantahkan. Radit melakukannya dengan sengaja, merusak aset paling berharga milik Ari. Ia bertemu dengan Bu Rini, asisten konselor. Bu Rini adalah wanita paruh baya yang raut wajahnya lebih sering menunjukkan kelelahan terhadap birokrasi sekolah daripada empati terhadap siswa. Ia sedang menyortir formulir kehadiran ketika Ari masuk. "Tolong Bu, lihat ini." Ari berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Meskipun ia bisa merasakan suaranya sedikit bergetar karena frustrasi. Ia meletakkan map yang basah kuyup dan robek itu di atas meja Bu Rini. "Radit Wicaksono merusak dokumen beasiswa saya. Dia melakukannya dengan sengaja di depan umum." Bu Rini mendesah pelan, bukan karena simpati, melainkan karena gangguan. Ia meraih kotak tisu, mengelap tetesan jus dari permukaan meja kantornya, seolah kerusakan pada kayunya lebih mendesak daripada krisis yang dialami Ari. Ia lalu menatap Ari dengan mata kosong. "Ari, kita sudah membicarakan dinamika ini berkali-kali. Sekolah ini memiliki aturan yang sangat ketat mengenai konflik interpersonal," ujar Bu Rini, nadanya datar dan steril. "Saya sangat yakin Radit tidak bermaksud merusak dokumen sepenting ini. Itu hanyalah kecelakaan yang disayangkan." "Kecelakaan?" seru Ari. Suaranya sedikit meninggi. Ia menunjuk bubur kertas ungu itu. "Dia mengejek ayah saya. Dia tahu betapa pentingnya ini bagi saya." "Itu bukan kecelakaan, Bu. Itu penghancuran." Bu Rini menjepit bibirnya. "Tetapi Ari, kamu memilih untuk membaca dokumen penting yang sifatnya sangat sensitif di perpustakaan saat jam istirahat, di mana ada resiko keramaian dan tumpahan. Kamu juga harus bertanggung jawab atas manajemen risikomu sendiri," ujar Bu Rini. Nadanya tiba-tiba dingin dan tegas. Dia lalu bersandar ke belakang, menyilangkan tangan di depan dadanya. "Radit adalah siswa donatur utama kita. Keluarganya telah berkontribusi besar pada pembangunan sayap laboratorium sains yang baru. Fokus kita di elit aristokrat adalah pada pendidikan berkualitas dan mempertahankan harmoni, bukan terseret dalam perselisihan sepele berbasis salah paham. Saya akan meminta Radit mengganti kotak jus yang tumpah. Dan kamu, pergilah ke administrasi. Cetak ulang dan fotokopi ulang dokumen-dokumen itu." Sekarang, Bu Rini menunjuk ke arah pintu, secara definitif menutup segala kemungkinan diskusi lebih lanjut. Ari berdiri terpaku di tempatnya. Ia menelan semua kata yang ingin ia teriakkan. Kata-kata tentang ketidakadilan, tentang penindasan yang dilegitimasi. Ia melihat wajah Bu Rini, wajah yang melambangkan seluruh institusi ini, dan ia merasakan kebenaran yang pahit menusuk ulu hatinya. Sistem ini tidak akan melindunginya. Keadilan di elit aristokrat adalah komoditas yang harus dibeli, dan Ari Susanto tidak punya uang untuk membelinya. Ia harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. 2. Panci tekanan.
Marmer di lantai kantor dekan sekolah elit aristokrat terasa dingin, tidak simpatik dan memantulkan pantulan neon yang remang-remang. Ari duduk di kursi kulit yang kebesaran, seolah-olah kursi itu mencoba menelannya. Di depannya, Bu Ira, kepala administrasi yang wajahnya terbentuk dari baja dan ketidakpedulian, memegang berkas Ari, atau setidaknya apa yang tersisa dari berkas itu. Dokumen beasiswa yang basah dan lumat itu bukan sekadar kertas. Itu adalah cetak biru masa depan yang kini telah dirobek dan direndam dalam cairan pahit ketidakadilan. Bau kertas basah bercampur dengan aroma parfum mahal Bu Ira. Ari, suara Bu Ira datar, tanpa nada simpati. Keputusan sudah dibuat. Insiden yang kamu laporkan dianggap katakanlah salah paham yang diperparahi oleh emosi. Donatur sekolah tidak boleh terganggu. Kita harus melindungi reputasi elit aristokrat. Protecting the donator, protecting the money. Ari menatap bayangan dirinya di pantulan marmer, bayangan seorang siswa yang kini dipenuhi bayangan kekelelahan dan kegagalan. Keputusan Bu Ira yang secara efektif memilih melindungi Radit dan kawanannya terasa seperti belati yang menusuk. Administrasi sekolah, sekali lagi, telah menetapkan pilihannya, menghancurkan yang lemah demi menjaga kenyamanan yang kuat. Kemarahan dingin itu tidak meledak menjadi air mata atau teriakan, melainkan mengendap jauh di dasar perutnya, menekan dan memadat seperti karbon yang berubah menjadi intan. Itu adalah tekad yang mematikan. Ari tahu, ia tidak bisa mengandalkan hukum sekolah. Hukum di elit aristokrat tidak tertulis di buku panduan, melainkan di buku kas. Ia ditulis oleh uang, dan Ari tidak memilikinya sepeser pun. Jika ia ingin keadilan, ia harus mengambilnya. Ia harus menjadi hakim, juri, dan eksekutor kebenaran itu sendiri. Perlawanan yang akan ia lakukan harus efektif dan sekejam tekanan di dalam panci. Uap. Namun perlawanan itu membutuhkan persiapan. Dan persiapan menuntut harga yang mahal, terutama saat nyawa dipertaruhkan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Ari menjalani masa-masa yang mengerikan. Stres kronis, insomnia, dan keharusan untuk tetap awas membuat otaknya terasa seperti spons yang diperas habis-habisan. Kemampuan akademisnya, yang dulu menjadi tameng dan kebanggaannya, mulai menggerogoti. Dalam pelajaran fisika, saat ia seharusnya menghitung lintasan proyektil, pikirannya justru menghitung lintasan paling aman menuju kamar mandi. Angka-angka di buku rapornya mulai merayap turun. 78 di matematika, 82 di kimia. Penurunan yang signifikan, tetapi fatal di sekolah yang menuntut kesempurnaan. Guru-guru mata pelajaran, yang awalnya kagum pada kecerdasan dan ketekunannya, kini hanya melihat seorang siswa yang sering melamun, terlambat mengumpulkan tugas esai, dan matanya selalu awas seperti hewan buruan yang terlalu sering lolos dari jebakan. Ari, kamu tidak fokus, tegur Pak Haris, guru biologi yang pernah memuji proyek Ari. Jika kamu terus begini, beasiswamu akan ditinjau ulang. Setiap penurunan nilai, setiap keluhan guru, adalah palu godam yang menghantam kepercayaan dan harapan ayahnya. Di rumah petak mereka yang beraroma debu dan deterjen, Bambang, sang ayah, melihat perubahan itu dengan kecemasan yang mendalam. Malam setelah ia menyeka keringat dan debu seharian dari pekerjaan serabutan di proyek konstruksi, Bambang akan duduk di samping Ari yang berpura-pura belajar. Ia menatap putranya dengan tatapan yang mencampurkan kebanggaan akan kecerdasan Ari dan keputusasaan akan situasi mereka. Ari, suara ayahnya serak karena kekelahan dan penuh permohonan. Ayah tahu kamu susah. Ayah tahu mereka jahat. Tapi aristokrat itu gerbangnya, nak. Gerbang satu-satunya yang kita punya. Kita tidak punya pilihan lain selain bertahan. Bambang meletakkan tangan kasarnya di bahu Ari. Kita telan saja ludah itu ya. Hanya sementara. Setahun lagi, kamu keluar, dan semua selesai. Janji pada ayah, jangan sampai nilai kamu jatuh. Jangan sampai mereka punya alasan untuk mengambil semuanya. Kata-kata itu, yang dimaksudkan untuk menguatkan, justru menjadi beban ganda. Ari tidak hanya berjuang melawan perundung yang haus darah di sekolah, tetapi juga melawan harapan tunggal yang ayahnya sandarkan padanya. Bertahan? Sampai kapan? Sampai jiwanya lumat dan hancur seperti kertas beasiswa yang direndam di air mata? Sementara Ari tertekan dari dua sisi. The Trio, Radit, Genta, dan Rian, yang kini tahu mereka telah memenangkan perang institusional berkat Bu Ira, menjadi semakin berani. Mereka bergerak dari pelecehan verbal dan ejekan kelas yang halus, menjadi serangan fisik dan vandalisme yang merusak properti. Suatu pagi yang lembab, Ari merayap ke belakang kantin, mengikuti bau busuk yang aneh. Ia menemukan sepasang sepatu lamanya, sepatu kets murah yang ia bersihkan dengan sikat gigi bekas setiap malam. Kulitnya sudah retak tapi soalnya masih kokoh, telah diolesi kotoran anjing dan disembunyikan di bawah tumpukan sampah basah, tempat sisa makanan membusuk. Ia menariknya keluar. Aroma menjijikan itu langsung menyerang hidungnya.
Bagi siswa elit aristokrat, sepatu hanyalah barang yang bisa diganti dengan cepat, dibeli dari butik impor. Bagi Ari, sepatu itu adalah alat transportasi menuju masa depan, yang ia beli dengan menahan lapar selama berminggu-minggu, hasil dari perhitungan uang saku yang ketat. Air matanya tidak menetes karena rasa jijik atau sakit, tetapi karena kesadaran brutal bahwa musuhnya tidak hanya ingin menghancurkan mentalnya, tetapi juga merusak kebutuhan fisiknya. Mereka ingin Ari berjalan kaki dengan kaki telanjang di tengah kompleks sekolah yang megah itu. Titik puncaknya terjadi saat jam istirahat di tengah kelas sejarah. Radit, di depan seluruh kelas yang mendadak hening, mendekati meja Ari. Genta dan Rian berdiri di belakangnya, menyeringai dengan dukungan penuh. Radit meraih tas ransel Ari, ransel usang yang jahitannya mulai lepas dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Hei, anak kebersihan," ejeknya. Suaranya diperlambat agar semua orang bisa mendengar. "Kenapa tasmu bau sampah ya?" "Oh, iya, sama kayak pekerjaan bapakmu." Tawa Ticil yang terdengar canggung menyebar. Dengan seringai puas, Radit melemparkan ransel itu, bukan ke lantai melainkan ke keranjang sampah besar berwarna hijau di sudut ruangan yang sudah setengah penuh. Buku-buku pelajaran Ari tumpah, bertabrakan dengan kulit jeruk, botol air mineral bekas dan remah-remah makanan sisa. Beberapa siswa tertawa kecil, yang lain buru-buru membuang muka, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Tidak ada satupun tangan yang terulur membantu. Saat itu, di tengah bau busuk sampah yang menyengat dan rasa malu yang membakar hingga ke tulang sumsum, semua tekanan yang ia tanggung mencapai titik didih. Keputusan itu datang dengan kejelasan yang brutal. Ari harus mendapatkan senjata. Senjata yang bisa menembus dinding tebal uang dan kekuasaan. Bukti audiovisual. Sore itu, Ari membolos les tambahan wajib. Pelanggaran yang bisa membuatnya kehilangan beasiswa, tetapi kini terasa tidak penting. Ia menguras seluruh uang tabungan yang ia kumpulkan dari sisa uang saku dan menjual beberapa buku pelajaran lama ke toko loak. Dengan uang receh yang terlipat rapi di saku celana, ia menuju ke toko elektronik kecil yang pengap di pinggiran kota, tempat yang tidak akan pernah dikunjungi anak-anak elit aristokrat. Di sana, di bawah tatapan curiga pemilik toko, ia membeli perangkat perekam suara digital yang sangat kecil, seukuran korek api. Harganya mahal, membuat Ari hanya bisa membeli mie instan untuk seminggu ke depan. Ia juga membeli kabel data murah dan menyembunyikan perekam itu di dalam kotak pensil, dibungkus kain lap. Tidak puas hanya dengan itu, Ari menghabiskan malamnya mempelajari cara mengaktifkan mode perekaman tersembunyi pada ponsel pintar kelas menengah hasil cicilan ayahnya. Ia memprogramnya. Kamera tersembunyi dapat diaktifkan hanya dengan menekan tombol volume naik 3 kali berturut-turut, sebuah mekanisme yang terlihat seperti sedang mencoba menyesuaikan suara musik. Senjata itu sudah di tangan, tersembunyi dan siap. Kini tinggal menunggu saat yang tepat untuk merekam pengakuan. Ari mencoba untuk pertama kalinya keesokan harinya. Setelah bel istirahat berbunyi, The Trio menyudutkannya di lorong sepi menuju toilet pria. Lorong itu remang-remang, jauh dari jangkauan CCTV. Jantung Ari berdebar kencang, memukul tulang rusuknya. Ia secara cepat menekan volume naik 3 kali, mengaktifkan perekaman tersembunyi di ponsel yang ia genggam di saku celana. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan perekam suara digital di saku kemejanya. Ari berpura-pura mencari sesuatu di ranselnya, menunduk, sambil memastikan ponselnya mengarah ke bawah, menangkap kaki dan suara The Trio. Radit mendekat, matanya menyipit penuh rasa superioritas. Ia menjulurkan jari telunjuknya, menyentuh keras dada Ari, tepat di atas jantung yang berdebar tak karuan. "Dengar anak beasiswa," bisik Radit dingin. Genta dan Rian mengunci pintu masuk lorong dengan tubuh mereka. "Jangan macam-macam Ari, kalau kamu berpikir untuk melapor lagi, percuma. Guru-guru di sini, Bu Ira, mereka semua adalah karyawan ayahku." Saat itulah Ari membuat kesalahan fatal karena ketegangan. Tubuhnya menegang, dan tangannya gemetar sedikit saat mencoba mematikan kamera dengan tergesa-gesa. Naluri tajam Radit, naluri seorang predator yang terlatih menangkap gerakan mangsa, menangkap gerakan aneh itu. Senyum Radit seketika menghilang, digantikan oleh tatapan tajam dan curiga. "Apa yang kamu lakukan?" Radit membentak. Dalam sepersekian detik, Radit tiba-tiba meraih ponsel Ari dan menariknya paksa dari saku celana. Panik melanda Ari, terasa seperti darahnya membeku. Radit dengan cepat memeriksa galeri, mencari bukti rekaman video atau suara. Untungnya, mode perekaman tersembunyi menyimpan video di folder yang hanya bisa diakses dengan kode tertentu. Radit hanya menemukan beberapa foto tugas sekolah dan meme murahan. "Apa ini, Ri? Mau coba rekam kami?" Radit menyeringai, meskipun matanya dipenuhi keraguan yang kini bercampur amarah. Ia menjentikan kuku ke layar ponsel. "Kamu pikir kamu siapa? Mata-mata?" Tanpa menunggu jawaban, Radit melemparkan ponsel itu ke lantai marmer. Suara tak
yang tajam dan memuakkan terdengar, dan meskipun ponsel itu tidak sampai pecah berkeping-keping, retakan terjam yang menyerupai jaring laba-laba muncul di layarnya, tepat di atas tombol home. Ari selamat dari deteksi, tapi insiden itu hanya memperburuk keadaan. Retakan di layar ponselnya terasa seperti retakan di pertahanan terakhirnya. Radit kini tahu Ari berpotensi melawan, atau setidaknya berpotensi melaporkan mereka dengan lebih serius. Kemarahan karena hampir terekspos, ditambah penghinaan bahwa Ari, sang anak beasiswa rendahan, berani mengancam posisinya, memicu rencana yang lebih gelap. Radit merasa terdesak untuk membuktikan dominasinya dan mengakhiri ancaman Ari selamanya, menyusun strategi pembalasan yang tidak hanya menghina, tetapi juga menghancurkan fisiknya. Ia membutuhkan tempat tanpa saksi, tanpa kamera pengawas sekolah yang baru dipasang, tempat yang tersembunyi dari mata sekolah yang sok suci. Radit menyeringai pada Genta, kita ajak dia main basket ya, lapangan lama. Dan ia tahu persis di mana tempat itu, lapangan basket lama, di belakang gudang peralatan yang sudah lama tidak dipakai, sudut kumuh, berkarat, dan penuh bayangan di elit aristokrat, tempat semua peraturan terlupakan. Malam itu, tekanan di dalam diri Ari akan meledak, atau ia akan dihancurkan. Bau apek semen tua, campuran lumut yang mati, dan debu yang mengendap selama bertahun-tahun menyambut Ari di pintu besi lapangan basket lama. Tempat ini adalah sebuah anomali, tempat yang sengaja dibiarkan membusuk, hanya beberapa ratus meter dari kemewahan gemerlap fasilitas olahraga elit aristokrat yang baru. Udara di sini terasa berat, dingin dan kental dengan permusuhan. Hanya satu lampu neon yang berkedip di atas ring yang berkarat, memancarkan cahaya kekuningan yang sakit-sakitan. Cahaya itu melempar bayangan panjang dan distorsi yang menyeramkan, membuat dinding-dinding beton yang retak tampak seolah bergerak. Di tengah lapangan, di bawah distorsi cahaya itu, Radit, Danu, dan Tio sudah menunggu. Siluet mereka menjulang, menyerap cahaya dan terlihat mengancam. Ari berhenti sejenak, mengepalkan kedua tangan di dalam saku celana seragamnya yang sudah kusut. Rasa dingin merambat dari telapak kakinya yang berpijak di lantai semen yang kasar. Di balik kemejanya, persis di atas tulang dadanya, kamera perekam kecil seukuran korek api, hasil dari uang jajan yang ia tabung selama 6 bulan, di luar pengetahuan ayahnya, terpasang erat dengan plester medis. Perangkat kecil itu adalah satu-satunya pelindungnya, satu-satunya harapannya untuk mendapatkan keadilan yang tidak akan pernah ia peroleh dari sistem sekolah yang korup ini. Dia menarik napas panjang, paksa, merasakan paru-parunya sedikit terbakar oleh udara dingin yang lembab. Dia melangkah maju. Detak jantungnya bergemuruh di telinganya, namun di bawah ketakutan itu, ada tekad yang membara. Akhirnya datang juga. Sapa Radit, senyum miring tersungging di bibirnya. Humor dalam suaranya dingin, sekeras batu. Kami sudah lama menunggu, anak beasiswa. Kupikir kau sudah memutuskan untuk angkat kaki dan kembali ke lubang tikusmu. Ari melangkah lebih dekat, menghentikan langkahnya sekitar 3 meter dari mereka. Ia menjaga postur tubuhnya, berusaha memproyeksikan stabilitas yang sama sekali tidak ia rasakan. Apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Ari. Suaranya berhasil ia jaga agar tidak terdengar gemetar. Aku sudah bilang, aku tidak merekam apa-apa. Biarkan saja aku pulang. Radit tertawa pelan, lalu memberi isyarat kepada Tio dan Danu. Tanpa perlu disuruh, kedua pemuda bertubuh besar itu bergerak, mengepung Ari, memotong satu-satunya jalur yang ia miliki menuju pintu. Atmosfer langsung menegang, terasa seperti tali busur yang ditarik hingga titik puncaknya. Tentu saja kau tidak merekam apa-apa, kata Radit. Langkahnya lambat, seperti predator yang menikmati mangsanya. Ia menyentuh dagu Ari dengan ujung jari, gerakan yang menghina. Tapi kami harus memastikan kau mengerti aturan mainnya, Ari. Kau itu cuma debu yang terangkat sebentar. Kau boleh masuk sekolah ini, berkat belas kasihan beasiswa murahan jitu. Tapi bau busuk kemiskinanmu akan selalu menempel. Kami tidak suka bau itu. Sela Tio. Seringai tajam menghiasi wajahnya. Seketika, Radit menarik tangannya dan membuang basa-basi. Kekerasan datang dengan kecepatan yang mengejutkan. Pukulan pertama menghantam perut Ari, tepat di ulu hatinya. Udara seolah terperas dari paru-parunya. Ari terbungkuk, suara erangan tertahan keluar. Rasa sakit itu tajam, membakar. Namun, rasa sakit itu memicu reaksi yang sudah ia latih di benaknya. Gunakan gerakan tiba-tiba sebagai pengalih. Dengan tubuh yang gemetar karena rasa sakit dan benturan, Ari menyentuh saku kemejanya dengan gerakan yang sangat halus, memastikan tangannya berada dalam bayangan. Ibu jarinya mendorong tombol kecil. Lampu indikator hijau berkedip sekali di bawah kain kemeja. Rekaman diaktifkan. Jangan macam-macam, bentak Danu, mendorong Ari dengan keras. Ari kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terbanting ke lantai semen yang dingin dan kasar. Rasa nyeri menusuk-menusuk tulang keringnya yang menghantam beton. Lihat dia, persis seperti cacing yang menggeliat. Ejek Tio, menendang pelan sepatu Ari. Kalian ini kenapa? Ayahmu itu petugas kebersihan.
Harusnya kau sudah terbiasa membersihkan lantai yang kotor begini. Radit menengus. Ia melangkah ke arah ransel Ari yang terlempar ke samping, menendangnya hingga isinya, buku-buku pelajaran yang mahal, alat tulis dan kotak makan siangnya, berhamburan. Kenapa kau tidak sekalian saja membersihkan lantai ini, Ari? Tanya Radit, suaranya penuh cibiran. Sana, bersihkan seperti ayahmu. Radit kemudian melakukan tarian parodi yang kejam, menirukan gerakan menyapu dan mengepel yang lamban, menirukan gerakan ayah Ari, Bambang. Itu adalah penghinaan yang ditargetkan, bukan hanya pada dirinya, tetapi pada kehormatan satu-satunya orang yang ia cintai di dunia ini. Melihat kehinaan ayahnya, sebuah amarah yang dingin dan tajam merambat naik, menggantikan rasa takut yang sebelumnya menguasai. Jangan sentuh ayahku, teriak Ari, suaranya serak karena rasa sakit, mencoba bangkit dengan siku gemetar. Radit membungkuk, menyentakkan keras ragam Ari dengan kasar, mengangkatnya ke udara beberapa inci sebelum membantingnya kembali. Wajahnya yang biasanya hanya dihiasi keangkuhan, kini dipenuhi kebencian murni. Kau pikir kau bisa mengancam kami dengan rekaman murahan, ha? Radit berbisik keji. Kami ini siapa? Kau tahu ayahku bisa membeli seluruh sekolah ini dan menjadikannya tempat parkir mobilnya? Dia bisa menghancurkan beasiswamu sebelum matahari terbit besok. Kau pikir keadilan ada untuk orang sepertimu yang harus mencium kaki kami agar bisa sekolah? Kata-kata itu, lebih dari pukulan fisik, menancap di hati Ari. Ancaman itu nyata, mengakar dalam struktur kekuasaan yang tak bisa ia jangkau. Mereka terus memukulnya. Tendangan dan pukulan menghujani punggung dan rusuknya. Mereka melontarkan ejekan tentang rumahnya yang sempit, tentang beasiswanya yang mengemis, dan status sosialnya yang tak sepadan. Ari membiarkan rasa sakit itu membanjirinya. Dia hanya fokus pada satu hal, audio. Dia harus memastikan setiap kata ancaman eksplisit Radit tentang pengaruh ayahnya, tentang beasiswa yang bisa dihancurkan, terekam jelas. Itu adalah bukti yang ia butuhkan. Setelah apa yang terasa seperti keabadian, mereka akhirnya kelelahan. Radit mundur, mengatur napas, lalu meludah ke lantai di samping kepala Ari. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di sini, sampah. Ancamnya dengan nada final, sebelum berbalik bersama Danu dan Tio. Langkah kaki mereka menjauh, memudar di telan keheningan lapangan yang gelap, meninggalkan Ari terkapar sendirian. Ari berbaring di lantai semen yang dingin, napasnya tersengal-sengal. Dia menunggu, 10 menit penuh. Dia mendengarkan suara jalanan di luar, memastikan tidak ada langkah kaki yang kembali. Ketika keheningan di sekitarnya terasa absolut, Ari membuka matanya. Setiap otot terasa nyeri. Dia tidak bisa pulang sekarang. Jika ayahnya, Bambang, melihat keadaannya yang memar dan babak belur, Bambang pasti akan memaksanya berhenti sekolah. Impian untuk lepas dari lingkaran kemiskinan itu akan mati. Ari harus menuntaskan misinya, publikasi. Dengan tubuh yang berdenyut kesakitan, ia merangkak, menggapai ranselnya. Gerakan itu adalah siksaan. Ia berhasil bangkit, ditopang oleh dinding, lalu terhuyung-huyung keluar dari lapangan basket yang menyeramkan itu. Setelah berjalan tertatih-tatih sejauh beberapa blok, ia menemukan sebuah warung internet tua yang remang-remang di sudut jalan. Sebuah kontraks dari kompleks sekolahnya yang mewah. Lampu monitornya yang kusam dan berdebu tampak seperti suar penyelamat. Di depan layar yang memancarkan cahaya redup, dengan jari-jari gemetar dan memar, Ari mencabut kamera kecil dari dadanya. Rasa sakit fisik terabaikan oleh adrenalin yang membanjiri sistemnya. Ia mencolokkan perangkat itu ke komputer yang mengeluarkan dengungan keras. 7 menit. 7 menit dari rekaman mentah. Dengan fokus total, ia mengunggah berkas video itu ke platform anonim yang populer, yang dikenal sebagai tempat aman bagi para whistleblower. Jari-jarinya menari di atas keyboard, mengetikkan judul yang singkat, tajam, dan mematikan. Sebuah pernyataan balas dendam. Judul: Keadilan untuk anak petugas kebersihan. Kekejaman dan ancaman di elit aristokrat. Ari menekan tombol unggah. Di monitor, bilah progres mulai bergerak perlahan. Cahaya monitor menembus luka memar di wajahnya, menerangi tekad dingin di matanya. Saat bilah mencapai 100% dan muncul notifikasi, publikasi berhasil, ia menutup browser itu dengan satu klik yang tegas. Ari membayar sewa komputer, meninggalkan uang di meja yang lengket. Dia terhuyung-huyung keluar, kembali ke kegelapan malam, meninggalkan bom digital yang baru saja ia ledakkan di belakangnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, apa konsekuensi yang akan menimpanya esok hari. Tapi ia yakin satu hal. Kebenaran telah dilepaskan ke dunia, dan kebenaran itu sekarang milik publik.
Nyeri berdenyut di tulang pipi Ari terasa tumpul, hampir tidak nyata. Dibandingkan sengatan dingin yang memancar dari suara kepala sekolah, Bu Ira, yang menyeruak dari lubang speaker ponsel di tangannya. Ruang tamu kecil mereka yang teramam terasa mencekik, diterangi hanya oleh cahaya redup dari lampu meja usang. Ponsel itu terasa panas di genggamannya. Bukan karena baterai yang lemah, tetapi karena arus kemarahan nasional yang kini disalurkannya. Ari masih berdiri kaku. Darah kering yang membeku di sudut bibir dan jaket lusuhnya menjadi saksi bisu pertarungan semalam. Sementara itu, ayahnya, Bambang, duduk di sofa kumal. Tubuhnya terisak pelan, memeluk erat surat kabar pagi yang memberitakan skandal itu dengan tajuk utama yang menyiratkan aib. Apakah kau masih di sana, Ari Susanto? Suara Bu Ira, yang selalu ia kaitkan dengan parfum mahal dan janji-janji kemajuan, kini terdengar tajam dan menusuk, seperti bilah baja dingin. Tidak ada sedikit pun nada kekhawatiran terhadap luka-luka fisik Ari. Tarik video itu. Sekarang juga. Dalam 10 menit, saya ingin video itu lenyap dari seluruh platform internet. Atau besok pagi, ia menjeda, penekanan itu terasa lebih berat daripada pukulan Radit. Kau bukan lagi siswa elit aristokrat. Semua usahamu, kerja keras ayahmu yang menyapu landai sekolah ini selama bertahun-tahun, semua itu akan sia-sia. Ari menahan napasnya yang tercekat. Aroma kopi ayahnya bercampur dengan bau karat darahnya sendiri. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba mengumpulkan kekuatan. Di benaknya, terputar ulang setiap pukulan yang mendarat, setiap kata-kata ejekan tentang bau kemiskinan, setiap hinaan keji terhadap ayahnya yang bekerja keras sebagai petugas kebersihan. Ia ingat betul wajah acuh tak acuh guru BK saat ia melapor 2 minggu lalu, dan tawa meremehkan Radit yang tahu persis bahwa sistem itu melindunginya. Sistem ini telah memilih pihaknya. Sekarang, giliran Ari. Saya tidak akan menariknya, Bu, kata Ari. Suaranya serak karena emosi yang tertahan dan sakit fisik. Namun nadanya memiliki ketegasan baja yang mengejutkan dirinya sendiri. Video itu bukan pelanggaran privasi. Video itu adalah bukti kejahatan perundungan. Saya menuntut keadilan, bukan kompromi. Bu Ira mengeluarkan dengusan jijik yang sangat keras hingga terdengar jelas melalui speaker. Keadilan? Kau hanya anak kampung yang mencoba merusak reputasi sekolah elit ini. Kau akan menyesal, Ari. Kau akan kehilangan segalanya. Sambungan terputus seketika. Hanya bunyi dering panjang yang dingin yang kini menggema, mengisi keheningan yang dipenuhi ketakutan. Bambang meletakkan koran itu dan segera mendekat. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh pipi Ari yang membengkak dan mulai menghitam. Ari, nak, mengapa kau lakukan itu? Kita tidak bisa melawan mereka. Mereka terlalu kuat. Mereka punya uang untuk membeli semua orang. Air mata membasahi wajah lelah Bambang. Ayah takut beasiswamu hilang. Ayah takut kita digugat ayah Radit. Mereka punya tim pengacara. Kita punya apa, nak? Kita hanya punya satu sama lain dan pondok kecil ini. Ari meraih tangan ayahnya. Kekuatan baru mengalirinya dari sambungan emosional itu. Kita punya kebenaran ya, jawab Ari, memandang layar ponselnya yang kini menyala, penuh dengan ribuan notifikasi yang tak terhitung jumlahnya. Pesan dukungan, komentar kemarahan terhadap sekolah, dan tagar yang menuntut penahanan Radit. Dan ya, kita punya jutaan orang yang menonton video itu. Mereka tidak bisa membungkam jutaan orang. Pagi berikutnya, ruang konferensi utama di lantai teratas sekolah elit aristokrat terasa seperti ruang interogasi berlapis marmer. Dingin, sunyi, dan tekanan atmosfernya sangat membebani. Lampu kristal mahal bersinar terlalu terang di atas meja kayu solid yang panjangnya 2 kali lipat ruang tamu Ari. Di satu sisi meja, duduk Bu Ira, wajahnya tegang, mengenakan setelan desainer yang sempurna, dan 2 pengacara berjas hitam dengan dasi sutra. Aura kekuasaan tak terucap mengelilingi mereka. Di sisi lain, Ari dan Bambang tampak kecil dan terisolasi. Bambang mengenakan seragam petugas kebersihan terbaiknya, yang baru disetrika dengan rapi, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kontras mencolok antara dirinya dan kemewahan ruangan itu. Pengacara skala, Tuan Dharma, seorang pria berwajah keras dengan kacamata bingkai emas, membuka pembicaraan dengan nada klinis dan meremehkan, seolah Ari adalah masalah sanitasi yang harus dibersihkan, bukan korban penyerangan. Saudara Susanto, kata Tuan Dharma, sambil menyentuh map kulit di depannya. Video yang Anda unggah bukan sekedar pelanggaran etika sekolah. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Anda telah mencemarkan nama baik siswa kami, dan yang lebih parah, nama baik institusi ini yang telah berdiri lebih dari 50 tahun. Kami menuntut Anda untuk segera menandatangani surat pernyataan penarikan video, membuat permintaan maaf publik yang disiarkan secara nasional, dan menyetujui pembatalan beasiswa Anda secara sukarela atas dasar perusakan reputasi sekolah. Tuan Dharma mendorong dokumen setebal 5 halaman ke arah Ari. Bu Ira menimpali, tatapannya sedingin marmer di lantai. Kami sudah berusaha keras melindungi Anda, Ari. Kami sudah menawarkan mediasi tertutup, sebuah kesempatan untuk membiarkan masalah ini mereda dengan damai. Tapi Anda memilih jalur konfrontasi yang bodoh dan merugikan. Kami di sini untuk mendidik orang-orang yang unggul secara finansial, bukan orang-orang yang hanya mencari sensasi murahan. Bambang mencengkeram lututnya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih.
Wajahnya pucat pasi, matanya memohon agar Ari menyerah. Ia bisa merasakan badai hukum yang mengancam akan menenggelamkan kehidupan mereka yang sederhana. Mereka tidak punya apa-apa untuk melawan mesin hukum ini. Ia membuka mulut, siap menerima semua syarat yang memalukan itu, asalkan Ari selamat dari tuntutan pidana yang diancamkan oleh pengacara Radit. Kami akan tanda tangan, bisik Bambang. Suaranya hampir tidak terdengar, penuh keputusasaan. Kami akan tarik videonya, kami mohon, jangan tuntut anak saya. Namun sebelum kata-kata menyerah itu tuntas terucap, sebuah keributan datang dari luar. Pada awalnya itu hanya dengungan rendah yang diabaikan oleh Tuan Dharma. Tapi kemudian, suara nyanyian dan teriakan massa mulai terdengar lebih jelas, bergetar menembus jendela kaca anti suara tebal yang didesain untuk menjaga kedamaian sekolah elit ini. Itu adalah suara publik, suara rakyat yang marah. Tuan Dharma mendongak, ekspresinya terganggu. Bu Ira bergerak gelisah. Tiba-tiba, pintu ruang konferensi terbuka dengan dentuman keras, menampakkan seorang wanita paruh baya yang energik. Ia mengenakan blazer sederhana namun elegan, dengan pin aktivis keadilan sosial yang disematkan di kerah bajunya. Ia didampingi oleh seorang pria berkacamata tebal, yang membawa map tebal yang jelas-jelas berisi dokumen hukum. "Tahan," kata wanita itu, Nyonya Risa, perwakilan senior dari LSM Keadilan Sosial. Langkah kakinya tegas saat ia berjalan ke sisi Ari dan Bambang. Tuan Susanto tidak akan menandatangani apapun. Ia menoleh ke pengacara sekolah, matanya tajam dan tidak gentar. "Kami sekarang mewakili Ari Susanto dan ayahnya. Kami telah melihat video itu. Kami telah mencatat luka-luka di tubuh Ari yang jelas tidak bisa berbohong tentang sifat penyerangan yang terjadi. Tuduhan kriminal terhadap Adit Wicaksono dan kawanannya harus ditegakkan melalui jalur hukum yang benar. Dan kami menuntut pemeriksaan penuh terhadap administrasi sekolah, termasuk Ibu Ira, atas upaya penutupan kasus perundungan berulang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan." Ekspresi Bu Ira runtuh, wajahnya yang tegang seketika menjadi panik. Skala masalah kini telah melampaui batas kendali internalnya. Ini bukan lagi urusan beasiswa, ini adalah masalah hukum dan publik. Tuan Dharma mencoba memprotes, melompat berdiri. "Ini adalah pertemuan tertutup. Anda tidak punya hak. Kami punya mandat publik dan pengacara yang jauh lebih baik daripada yang Anda bayangkan," balas Nyonya Risa dingin. Teriakan di luar kini semakin dekat. Sirene polisi sungguhan, bukan mobil keamanan sekolah, tetapi kendaraan kepolisian kota, terdengar memasuki kompleks. Dalam hitungan menit, petugas beruniform memasuki ruang konferensi. Mereka datang bukan untuk menenangkan demonstran, tetapi untuk memulai interogasi resmi terkait tuntutan penyerangan, yang didukung oleh bukti digital yang viral. Di tengah kekacauan yang tak terhindarkan, Ari memandang Radit, yang baru saja masuk ke ruangan, dikawal oleh salah satu staf, dan kini ditarik ke samping oleh petugas kepolisian untuk diinterogasi. Radit, yang selalu memandang rendah Ari dengan hidung terangkat, kini tampak pucat dan ketakutan, kepalanya menunduk. Pengaruh ayahnya tidak mampu menghentikan laju keadilan yang disebarkan oleh sebuah kamera ponsel. Sementara itu, Bu Ira dibawa terpisah oleh Dewan Yayasan yang baru datang. Wajahnya hancur. Prioritasnya pada uang donatur dan reputasi elit akhirnya menghancurkan karir dan kredibilitasnya. Ari memang harus pindah sekolah untuk keselamatannya, ke lembaga beasiswa lain yang menawarinya tempat yang lebih aman dan terhormat. Ia tidak kembali ke elit aristokrat, benteng kesenjangan sosial yang ia runtuhkan dengan keberaniannya. Ia memenangkan pertarungan moral. Video yang ia rekam membersihkan namanya, membuktikan kebenaran penderitaannya, dan memaksa reformasi kebijakan perundungan yang segera diberlakukan di seluruh sekolah elit. Ari dan Bambang meninggalkan kompleks sekolah di bawah pengawalan Nyonya Risa. Mereka tidak berjalan sebagai orang yang kalah dan diusir, melainkan sebagai pahlawan yang suaranya, diperkuat oleh media sosial dan kemarahan publik, telah mengubah kesadaran dan bahkan hukum sebuah negara. Mereka berjalan keluar, menuju cahaya matahari, meninggalkan bayang-bayang ketakutan di belakang mereka.